Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Si Riro lagi ngomong tuh. Muhammad. Eh, yang kami hormati Pak Topik ya dari Ortal, Sekretariat Ortal, Organisasi dan Tata Laksana di Sekretariat eh, Pemda Inhil. Kemudian yang kami hormati Pak Riyad Rahim, Kabid Statistik dan Persandian, Diskominfo Indragiri Hilir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan Zoom meeting ya, terkait dengan bagaimana cara pengisian di form untuk analisa jabatan, yaitu statistisi dan peranata komputer. Bentar, mohon maaf. Mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Sudiro. Kebetulan saya Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Eh, Semestinya memang bukan saya yang menjadi ini ya moderator kali ini. Mestinya ada dari Bapak Asisten satu ya Bapak Tantawi. Tapi karena kesibukannya, mohon maaf. Jadi kali ini tidak bisa hadir. Kemudian juga Bapak Kadiskom Info juga kebetulan orang tuanya eh, sakit ya, jadi saya yang menjadi moderator pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, pertemuan kita kali ini saya ulangi sekali lagi adalah untuk melakukan penghitungan analisa jabatan statistisi dan peranata komputer. Karena memang selama ini yang kita rasakan ketika kita melaksanakan pembinaan statistik sektoral di OPD, itu eh, setiap OPD mempunyai permasalahan yang sama, yaitu yang terkait dengan SDM. Bahwa di masing-masing OPD itu tidak ada SDM statistisi maupun peranata komputer. Oleh sebab itu, semua kegiatan yang terkait dengan statistik tentu menjadi agak terhambat gitu ya. Jadi oleh sebab itu, ini terkait dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, bahwa diamanatkan di situ kita harus melaksanakan tata kelola ya. Jadi tidak semata-mata menghasilkan data yang berkualitas saja, tapi juga kita bisa eh, memperbaiki tata kelola data itu sendiri ya. Salah satu dari tata kelola itu adalah terkait dengan pemenuhan SDM, statistisi dan peranata komputer. Mungkin nanti dari narasumber bisa menjelaskan ya, karena memang kita semua mungkin agak awam ya terkait dengan kegiatan statistik gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang memang sudah paham ya. Paling tidak nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan statistik itu apa saja gitu. Karena nanti teman-teman di OPD, kalau disebutkan statistik, mungkin banyak yang tidak paham ya kegiatannya apa saja gitu ya. Yang kalau yang selama ini kita laksanakan adalah bagaimana pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa dipahami ya. Kemudian kalau kegiatan statistik secara umum itu biasanya ada sensus ya. Yang pertama sensus ya. Kalau sensus ini memang dikerjakan oleh BPS ya, dikerjakan oleh BPS. Tapi kalau survei itu bisa dilaksanakan oleh masing-masing OPD, perorangan atau siapapun ya, lembaga apapun bisa melaksanakan survei. Mungkin nanti di OPD ada melaksanakan
survei-survei ya. Mungkin saja paling tidak kalau di tempat-tempat pelayanan itu ada survei kepuasan masyarakat ya. Ada SKM, ya, survei kepuasan masyarakat. Itu juga salah satu kegiatan statistik. Kemudian yang sering kita laksanakan, pengalaman kita di pembinaan itu ternyata di setiap OPD, di setiap bidang itu juga melaksanakan kegiatan statistik ya, yang melakukan apa namanya eh, pengumpulan data ya, rekapitulasi data dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing bidang. Itu juga salah satu kegiatan statistik. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar ya. Kita langsung saja kepada narasumber kita, Pak Galih, ini dari BPS langsung ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau nanti akan menjadi lebih jelas, sehingga nanti peta jabatan terkait dengan statistisi dan peranata komputer bisa kita buat dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Galih. Pada Bapak Galih, kami persilahkan. Baik, baik terima kasih Pak Sudiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang kami hormati eh, seluruh eh, kepala perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir eh, dan juga seluruh jajarannya di bawah pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir eh, dan Bapak Ibu peserta eh, rapat atau acara kali ini tentang eh, analisis analisis beban kerja tepatnya ya untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi, dan peranata komputer. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, izinkan saya mungkin untuk menampilkan bahan paparan ya pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa penyelenggaraan statistik ya bukan hanya dilaksanakan oleh BPS gitu ya, namun juga oleh instansi pemerintah lainnya ya, baik itu instansi pusat maupun pemerintah daerah gitu. Jenis statistik yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah adalah statistik sektoral. Nah, dalam rangka penyelenggaraan statistik eh, harus betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten, yaitu adanya SDM ya, SDM penyelenggara kegiatan statistik ya. Ya, dalam pemerintahan ya SDM itu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional. BPS sebagai instansi pembina penyelenggaraan statistik ya sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 97, PP 51 tahun 99, dan yang terakhir adalah Perpres 39 2019 tentang satu data adalah eh, pembina ya data statistik. Nah, dan itu diperkuat lagi di dalam Permenpan ya. Nanti kita lihat Permenpannya ya, BPS membina tiga jabatan ya yang terkait penyelenggaraan statistik. Ya. Pertama itu adalah jabatan fungsional statistisi, ya. Yang kedua asisten statistisi, dan yang ketiga peranata komputer gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyelenggarakan statistik ya minimal gitu ya, minimal ada eh, SDM yang menjabat fungsional ya, tiga jabatan fungsional ini ya. Dan kami juga sebenarnya
sesuai dengan Kepmen ya, Kepmen Pan RB ya, nah, 45 itu tentang jabatan pelaksana juga eh, apa namanya sebagai instansi teknis ya, eh, jabatan pelaksana pengawas pendataan statistik ya. Jadi ada juga jabatan pelaksananya ya. Jadi untuk jabatan fungsional ini ada tiga gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang eh, ASN ya, dan manajemen pegawai negeri sipil ya, Undang-Undang ASN, PP manajemen pegawai negeri sipil ya, untuk mengangkat ya seorang pegawai pada jabatan fungsional, eh, salah satu syaratnya adalah adanya kebutuhan. Itu ya. Itu dulu Bapak Ibu ya. Adanya kebutuhan ya. Terakhir itu diatur dengan Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, kebutuhan pegawai ya, ini berdasarkan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja ya. Nah, khususnya ini analisis beban kerja ya Bapak Ibu ya. Analisis jabatan adalah tools untuk mendapatkan uraian tugasnya gitu. Juga spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut. Izin Bapak Ibu, ya ini dasar hukumnya ya. Jadi Permenpan 1 2020 ya tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Juga turunannya itu peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 ya. Tata cara penyusunan kebutuhan ASN. Nah, yang merupakan eh, rincian ya lebih lengkap dari Permenpan 1 2020. Nah, khusus untuk jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer ya ada tiga Permenpan ya. Walaupun ini adalah status peralihan ya, Bapak Ibu ya. Tiga Permenpan ini di apa namanya diganti sebenarnya dengan Permenpan 1 2023 dicabut ya. Dicabut. Nah, sebenarnya harus ada penggantinya. Nah, namun dalam 5 tahun ke depan ya, itu mandat dari Permenpan 1 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, saat ini BPS masih dalam proses penyusunan sehingga tiga Permenpan ini masih berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan dari Permenpan 1 2023 ya. Untuk statistisi ada Permenpan 12, kemudian asisten statistisi Permenpan 13, dan peranata komputer lebih dulu Permenpan 32 tahun 2020. Ya. Ya, Bapak Ibu, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa penghitungan kebutuhan pegawai eh, negeri sipil ya atau ASN ya termasuk P3K itu harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja ya. Nah, analisis beban kerja eh, adalah suatu teknik ya, secara sistematis gitu untuk memperoleh informasi ya, efektivitas dan efisiensi kerja ya berdasarkan volume kerja ya atau beban kerjanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah eh, apa tidak bisa dipisahkan dengan analisis jabatan ya. Nah, analisis beban kerja dia memanfaatkan informasi yang sudah terlebih dahulu di apa dapat dari analisis jabatan ya gitu ya. Jadi nanti kita bisa sedikit saja melihat informasi jabatannya seperti apa. Tapi untuk menghitung kebutuhan, toolsnya secara spesifik adalah analisis beban kerja. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, analisis beban kerja secara umum yaitu ya untuk memenuhi kebutuhan ya profesionalisme SDM ya pada setiap instansi ya dan juga menjadi tolak ukur dalam peningkatan produktivitas kerja ya ya dalam rangka membina, menyempurnakan, mendayagunakan aparatur negara ya baik dari segi kelembagaan, ketataraksanaan maupun kepegawaian ya. Jadi memang beban kerja ini tidak hanya menghasilkan kebutuhan ya, kebutuhan pegawai, tapi beban kerja juga bisa
menjadikan dasar penataan organisasi maupun ketata laksanaan ya, seperti penyelenggaraan proses bisnis. Nah, kita masuk spesifik ya Bapak Ibu untuk kebutuhan pegawai gitu ya. Tadi disampaikan oleh eh, Bapak Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu Hilir bahwa eh, bagaimana gitu ya apa namanya cara dalam penyelenggaraan statistik sektoral eh, pelaksananya adalah SDM ya pada jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer. Nah, titik awalnya adalah dua dokumen ini Bapak Ibu ya. Jadi eh, tadi disampaikan ternyata di setiap perangkat daerah ada kegiatan pengumpulan data. Nah, pasti eh, seluruh organisasi pemerintah ya apa namanya setiap program, kegiatan, ya, sasaran itu tertuang dalam dokumen Renstra ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, pertimbangan BPS ya sebagai instansi pembina eh, di awal harus menelaah Renstranya dulu ya Bapak Ibu. Karena program, kegiatan, sasaran suatu eh, instansi pemerintah ya bahkan sampai kepada kalau di daerah perangkat daerahnya itu kan tertuang gitu ya gitu tertuang seperti pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ya tentu eh, apa mempunyai rencana strategis organisasi ya. Dari situ nanti kami akan dapat menelaah ya apakah di dalam dokumen Renstra itu ya ada program kegiatan ya target sasaran ya maupun nanti indikator kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, itu jadi bahan pertimbangan awal ya. Juga eh, begitu pula terhadap dokumen yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja ya. Jadi SOTK ya. Mengapa SOTK juga menjadi dokumen awal pertimbangan ya dalam hal nanti menyusun kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja ya. Karena kami juga akan melakukan penelaahan di mana eh, pada unit organisasi mana terdapat tugas dan fungsi penyelenggaraan statistik ya. Yang di dalamnya tentu salah satunya adalah pengumpulan data. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dokumen awal ini pada saat nanti mengusulkan rekomendasi kebutuhan ya, kepada BPS sebagai instansi pembina harus dilampirkan. Ya, kita sekarang masuk kepada analisis beban kerja. Ya, jadi eh, secara sederhana ini Bapak Ibu kita mempermudah saja ya. Jadi memang tidak perlu terlalu mendetil ya secara sederhana dalam eh, analisis beban kerja itu ada tiga aspek utama ya. Jadi pertama itu tentu Bapak Ibu yang berkecimpung di SDM maupun organisasi dan tata laksana tentunya sudah sangat memahami ini ya. Yang pertama adalah norma waktu ya, yaitu waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan, menyelesaikan suatu produk ya, baik barang atau jasa eh, yang relatif tetap sehingga menjadi fix variabelnya ya dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Yang kedua yaitu volume kerja. Volume kerja ini diperoleh dari target pelaksanaan setiap tugas ya nanti ya. Ya, tugas-tugas ini kita dapatkan dari informasi jabatan ya untuk memperoleh hasil kerja atau produk ya. Baik hasil kerjanya berupa eh, barang ataupun jasa gitu. Dan yang ketiga yang salah satu aspek penting dalam ABK yaitu jam kerja efektif. Nah, jam kerja efektif ini akan menjadi alat ukur yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk ya. Itu baik yang bersifat
bersifat kebendaan maupun abstrak seperti jasa ya atau layanan. Ya, oke. Ya. Nah, ini jam kerja efektif ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada di Permenpan 1 2020 ya. Eh, bahwa jam kerja efektif ya dalam 1 tahun ya untuk apa namanya instansi pemerintah ya. Jadi dibagi baik ya 5 hari kerja ya maupun 6 hari kerja gitu ya. Ini sama ya dalam 1 tahun yaitu 1.250 jam ya. Nah, eh, perinciannya seperti Bapak Ibu lihat di paparan ya. Jadi ini memang sudah sesuatu yang sifatnya eh, fix variabel ya. Karena perharinya rata-rata pelaksanaan tugas apa seorang pegawai yaitu 5 jam 30 menit ya. Ya, Bapak Ibu ada 4 ya, ini ada empat metode ya secara umum dan ini ada di Permenpan 1 2020 maupun Peraturan BKN ya 9 2022 ya. Bagaimana metode penghitungan kebutuhan pegawai ya atau analisis beban kerja. Ya. Jadi eh, penghitungan kebutuhan pegawai atau analisis beban kerja itu bisa berdasarkan hasil kerja. Misalnya berdasarkan eh, produk yang dihasilkan oleh pegawai pada suatu jabatan tertentu ya. Misalnya seorang eh, peranata komputer ya hasil kerjanya adalah apa namanya data hasil entry misalnya gitu ya. Berupa data hasil entry seharinya mungkin ada beberapa dokumen nah seperti itu ya. Kemudian ada yang berdasarkan objek kerja ya. Jadi berdasarkan objek kerjanya juga bisa nih ya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini pada eh, apa jabatan-jabatan yang eh, bersifat apa namanya eh, teknis ya, teknikal. Kemudian ada yang berdasarkan peralatan kerja. Nah, ini eh, bagi sama ya seperti nomor 2 dia berdasarkan jabatan-jabatan yang menggunakan peralatan ya dalam melaksanakan tugas utamanya ya. Contoh-contohnya banyak pada jabatan-jabatan pelaksana ya seperti teknisi gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah berdasarkan tugas pertugas jabatan ya atau uraian jabatan. Nah, ini Bapak Ibu penghitungan beban kerja atau kebutuhan pegawai bagi jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer menggunakan metode yang nomor 4 ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena eh, tugas pertugas jabatannya bersifat variatif ya. Kalau nomor 1, 2, 3 itu bisa kita gunakan untuk tugasnya yang tingkat variasinya rendah atau bisa dikatakan tunggal gitu ya. Nah, untuk nomor 4 ini kita gunakan ya karena statistisi nanti kita lihat ruang lingkup kerjaannya apa saja, asisten statistisi apa saja, dan penata komputer apa saja. Oleh karena itu kita menggunakan metode nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana formulanya atau rumusnya? Ya, ini tentu Bapak Ibu yang eh, sehari-hari ya melaksanakan tugas di apa pengelolaan sumber daya manusia atau organisasi dan tata laksana familiar dengan formula ini ya kita sama-sama menggunakan ya. Jadi jumlah kebutuhan pegawai dalam suatu jabatan adalah merupakan eh, perkalian ya dari waktu penyelesaian suatu tugas jabatan dikali beban kerja atau volume kerjanya dibagi waktu kerja efektifnya seperti itu ya.
Ini adalah rumus secara umum. Ya. Nah, Bapak Ibu, eh, saat ini memang kita sudah tidak menggunakan but apa ya angka kredit ya, Bapak Ibu ya, angka kredit untuk jabatan fungsional ya. Nah, namun BPS ya karena belum disusun Permenpan baru ya untuk menggantikan Permenpan tadi yang menjadi dasar hukum ya yang saat ini berlaku karena adanya ketentuan peralihan ya angka kredit ini masih kita gunakan ya. Sebenarnya angka kredit ini kalau kita bahasakan sekarang adalah standar kemampuan rata-rata ya. Seorang pegawai menyelesaikan eh, salah satu tugasnya ya lalu kita rata-ratakan gitu ya. Jadi ini adalah standar kemampuan rata-rata sebenarnya angka kredit itu gitu. Ya, ini istilah ya Bapak Ibu ya. Walaupun menurut Permenpan 1 ini istilah ini sudah kita eh, tiadakan gitu ya. Jadi butir kegiatan ini sebenarnya adalah uraian tugasnya ya. Nah, kita masih menggunakan Bapak Ibu ya. Karena memang BPS ya salah satu instansi yang belum eh, mengganti ya Permenpan statistisi, asisten statistisi dan penata komputer ya karena waktunya juga sangat dekat itu dengan diundangkannya Permenpan 1 2023 ya. Permenpan statistisi diundangkan 2022, asisten statistisi 2023 ya. Penata komputer memang agak lebih dulu 2020 ya. Nah, ini kita masih menggunakan ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk setiap tugas ya atau butir kegiatan dalam istilah lamanya itu ya dalam 1 tahun eh, kita bisa menghitung waktu penyelesaiannya dengan cara membagi angka kredit butir-butir kegiatan yang sebenarnya itu adalah apa standar kemampuan rata-rata seorang pegawai menyelesaikan tugasnya ya pada satu tugas tertentu dibagi konstantanya. Nah, konstanta ini eh, bisa kita dapatkan dengan rumus ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, AKT itu kalau dulu untuk menaik jenjang ya ada satu angka kredit tambahan ya pada setiap jenjangnya. Nah, itu dibagi waktu kerja efektif ya dalam 1 tahun yaitu 1.250 jam dikali eh, 4 ya. 4 itu adalah waktu normatif paling lama seseorang untuk beranjak naik jenjang gitu ya. Gitu ya. Normal kenaikan pangkat ya. Setidaknya eh, apa kurang dari atau sama dengan 4 tahun ya. Ini kita masih menggunakan istilah lama ya, tapi sebenarnya angka kredit tambahan ini ya memang ada tetap ya Bapak Ibu cuma di Permenpan 1 itu tidak berdasarkan uraian tugas lagi ya gitu ya. Tidak berdasarkan butir-butir kegiatan. Ini tetap ada sebenarnya. Ya. Nah, ini tadi dari WPK per butir kegiatan nanti kita bisa menghitung waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 tahun ya. Tinggal mengalihkan dengan beban kerjanya dari setiap tugas itu gitu ya. Setelah didapat WPK itu dikalikan volumenya ya dari suatu tugas ya pada jabatan tersebut. Nah, kebutuhannya kita kembali ke rumus awal tadi. Jadi eh, waktu penyelesaian volume kegiatan ya atau setiap tugas tadi ya dalam 1 tahun dibagi norma waktu kerja efektif dalam 1 tahun. Kita dapatkan itu kebutuhannya untuk setiap tugas jabatan. Nah, untuk keseluruhan tugas jabatan dalam suatu jabatan fungsional, tinggal kita mengagregasikannya. Ini mudah sekali Bapak Ibu nanti eh, kita eh, apa namanya bisa ke formulir dalam bentuk Excel-nya ya gitu. Ya, ini Bapak Ibu, jadi yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi, dan peranata komputer. Nah, ini adalah ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup
kegiatan dari jabatan fungsional statistisi ya. Secara garis besar tuh ada dua ya. Jadi terkait penyediaan data dan informasi statistik dan juga penguatan sistem statistik nasional ya. Nah, ada dua garis besar, secara garis besar ya, ruang lingkupnya. Nah, dari masing-masing ruang lingkup secara umum itu bisa kita uraikan lebih rinci ya. Contohnya di penyediaan data dan informasi statistik itu ada 7 ruang lingkup ya. Pertama adalah identifikasi prioritas kebutuhan, kemudian perancangan penyelenggaraan kegiatan statistik, persiapan penyelenggaraan kegiatan statistik, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi hasil kegiatan statistik. Ini sebenarnya kita adopt dari eh, General eh, Statistik Business Process model ya yang dikeluarkan oleh apa United Nations Statistic Division gitu ya internasional atau kita kenal dengan GSBPM itu. Jadi 7 ini sebenarnya kita adopt dari GSBPM. Jadi Bapak Ibu misalnya di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ya eh, ini harus bisa membreakdown gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten eh, di setiap apa namanya OPD gitu ya. Ternyata ada kegiatan sebenarnya pengumpulan data ya. Ini apakah memang kegiatannya hanya merupakan salah satu ya, rincian ruang lingkup pengumpulan data ya atau memang semuanya gitu ya dari nomor 1 sampai nomor 7 itu. Jadi kalau yang namanya penyelenggaraan statistik, penyediaan data dan informasi statistik, ini Bapak Ibu seharusnya 7 rincian ini ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ya penguatan sistem statistik nasional itu bonus Bapak Ibu ya, bonus ibaratnya bonus. Ya, penjaminan kualitas ya sebenarnya ini lebih kepada eh, apa namanya quality assurance ya. Kalau 7 yang di kiri ini ya penyediaan data ini sudah established ya. Ini Bapak Ibu sudah mulai bisa merancang penjaminan kualitas sebenarnya ini akan lebih baik lagi gitu ya. Lalu pengembangan kegiatan statistiknya ya. Mungkin dari 7 yang sudah established akan dikembangkan dan inovasi-inovasi baru. Dan sebenarnya ada yang wajib juga ya, yang nomor 3 ini ya ya sesuai dengan Perpres 39 2019 bahwa pemerintah daerah juga ini sebagai wali data kan ada ya. Tentu dari kegiatan statistik yang tahapannya ada dari 1 sampai 7 ini perlu ada metadata dan standar datanya ya yang tentunya mengacu kepada standar data statistik nasional yang ditetapkan oleh BPS. Dan yang keempat ini tentu kegiatan penguatan ya. Jadi Bapak Ibu di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ya eh, sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral ini bisa saja melakukan penguatan-penguatan statistik sektoral ya yang sudah ada ya atau nanti eh, apa namanya merencanakan kegiatan-kegiatan statistik sektoral yang baru. Ya, ini untuk statistisi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu kita nanti lihat form Excel-nya ya. Nah, seperti di sini ya, unsurnya tadi secara garis besar adalah penyediaan data dan informasi. Subunsurnya tadi rincian ruang lingkupnya adalah persiapan penyelenggaraan kegiatan statistik ya. Nah, ini contoh uraian tugasnya. Itu ya. Ya, misalnya menyusun kuesioner, tentu dalam persiapan ya. Kalau di dalam ini contohnya kegiatan survei ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa mungkin eh, kita eh, memberikan contoh dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, apakah sudah ada survei statistik sektoral yang diselenggarakan, ya tentu harus apa namanya kegiatan-kegiatan ini minimal ada ya, seperti menyusun kuesioner ya, menyusun program entry data ya.
menyusun kuesioner. Nah, ini kuesioner nanti tinggal dipilih Bapak Ibu, apakah nanti dalam suatu survei itu kuesionernya kuesioner kertas biasa ya. Nah, sekarang ada kuesioner yang sifatnya elektronik ya. Eh, Nah, itu eh, apa namanya, kita kenal KPI ya, Computer Assisted Personal Interview ya. Ini kalau Bapak Ibu sebenarnya secara general itu yang kita gunakan ya dalam pelaksanaan kerja itu Google Form ya. Itu bisa ya gitu menjadi KPI sebenarnya ya. Ya. Nah, BPS ini juga sudah menyediakan Bapak Ibu ya, namanya Fasih ya. Itu salah satu aplikasi umum penyusunan kuesioner ya yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pan RB ya, bahwa ini adalah aplikasi umum dalam SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu instansi pemerintah lainnya bisa menggunakan itu, tentunya dengan berkoordinasi dengan BPS. Terus kalau survei, contohnya dia harus menyusun instrumen pemilihan sampelnya ya. Gimana nih instrumennya ya untuk melakukan pemilihan sampel ya. Formulanya seperti apa gitu ya. Nanti di sini gitu ya. Ini tinggal berapa volumenya ini. Jadi mudah nanti Bapak Ibu ya, tinggal mengisi volumenya saja. Jadi kami akan memberikan eh, apa lembar kerja ya, lembar kerja ini ya. Gitu. Nah, gimana yang tidak apa, tidak unit organisasi atau OPD di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang belum melaksanakan survei? Tentu eh, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten, pengumpulan data. Nah, ini yang kayaknya ada di semua nih ya, adalah membangun sistem pengumpulan data administratif. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu ya, ada sebagai salah satu uraian tugas yang menghasilkan beban kerja nanti ya. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi statistisi ya Bapak Ibu. Jadi statistisi kita dulu tuh statistisi jadi satu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tingkat keahlian dan tingkat keterampilan. Nah, sekarang menjadi dua jabatan fungsional ya. Yang keahliannya tetap statistisi dan keterampilannya menjadi asisten statistisi ya. Nah, ruang lingkupnya ini disederhanakan ya Bapak Ibu ya. Yang untuk asisten dia cukup 5 ya. Kalau tadi statistisi 7, asisten cukup 5. Jadi asisten tidak terlibat di dalam identifikasi penyusunan kebutuhan dan juga perancangan. Tapi dia terlibat dalam persiapan ya. Mulai dari persiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis data dan diseminasi hasil ya. Ini untuk unsur atau ruang lingkup penyediaan data dan informasi. Dan untuk penguatan sistem statistik nasional, asisten juga bisa terlibat di dalam penjaminan kualitas, nah, maupun penguatan statistik sektoral. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, asisten statistik tetap bisa muncul ya Bapak Ibu ya, jika memang kegiatannya ada ya di dalam OPD itu ya. Nah, nah ini contohnya nih, Bapak Ibu, contoh dari lembar kerja asisten statistisi ya. Ini tentu lebih lebih sederhana ya karena keterampilan ya. Jadi eh, tetapi ya bisa juga ya seorang asisten statistisi itu menyusun program entry ya, karena memang koalisi keterampilan ya untuk D3 itu ya, apalagi pendidikan vokasional sudah masuk kualifikasi untuk menyusun suatu program ya. Kemudian dia mengelola kerangka sampel ya. Nah, kalau ada survei, ini sekali lagi ini survei, tentu seorang asisten statistisi ini yang akan melakukan identifikasi calon petugas lapangan nanti. Kan asisten statistisi inilah yang menjadi leader untuk petugas lapangan gitu. Kemudian menguji kesiapan manajemen lapangan. Nah, ini uji coba ya untuk kegiatan-kegiatan uji coba ya Bapak Ibu. Nanti tinggal kalaupun ada kegiatan di sini ya volumenya berapa ya.
volumenya berapa. Ini ada keterangannya ya, jumlah harinya ya, jadi di sini yang diisi. Nah, sekarang terakhir Bapak Ibu, Pranata komputer. Nah, Pranata komputer ini belum dipisah ya antara keahlian dan keterampilan ya. Jadi masih menjadi satu ya. Jadi Pranata komputer mulai dari terampil, mahir, penyelia, kemudian di tingkat keahlian ada pertama, muda, madya, dan utama. Nah, unsur atau subunsurnya atau ruang lingkup dan rincian ruang lingkupnya itu ruang lingkupnya terdiri dari tiga ya, Bapak Ibu untuk Pranata komputer. Nah, ini sepertinya bisa ada nih di setiap OPD ya, ya karena ada pengelolaan teknologi informasi atau saya kurang mengetahui ya, atau pengelolaan teknologi informasi di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dipusatkan di Diskom Info atau seperti apa. Tapi nanti kita lihat bagaimana ya pengisiannya, kita bisa evaluasi. Nah, terdiri dari tiga unsur ya atau ruang lingkup: tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi dan multimedia ya. Nah, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi ini ada 5 subunsur ya atau 5 rincian ya. Pertama, Information Technology Enterprise, atau ini sebenarnya arsitektur ya, informasi teknologi ya. Kemudian manajemen layanan teknologi informasi, pengelolaan data, audit teknologi informasi, dan manajemen resiko teknologi informasi. Ini terkait tata kelola nih ya dan tata laksana TI ya. Nah, kemudian yang kedua nih, ruang lingkup yang kedua atau unsur yang kedua, infrastruktur. Nah, hubungannya infrastruktur dengan apa rinciannya? Yaitu sistem jaringan, ya, pengelolaan manajemen infrastruktur teknologi informasi. eh, oh ini salah ini ya, ini nggak ada nih soal ini masih dari statistisi, Bapak Ibu maaf ya. Nah, kemudian sistem informasi dan multimedia ya. Ini satu sistem informasi. Nah, ini yang aplikasi ya Bapak Ibu ya, aplikasi-aplikasi multimedia ya, pengelolaan data, area teknologi informasi khusus ya, ini seperti grafis ya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Nanti kita lihat rinciannya ya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, kita lihat nanti di form Excel saja eh, terkait tata kelola teknologi informasi. Nanti Bapak Ibu cukup mengisi volumenya saja ya. Nah, jenis-jenis kegiatannya apa saja nih? Ya, tentu eh, dalam pengelolaan kan ada di dalam pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentu ada macam-macam layanan TI. Nah, sudah selayaknya mungkin nanti ada katalognya ya. Nanti pengelolaan katalognya ini bisa menjadi salah satu tolak ukur penghitungan beban kerja ya. Kemudian mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi tentu ini pasti ada ya. Help desk gitu ya pasti ada, ini saya yakin di Diskom Infotik atau eh, OPD lainnya mungkin ya, karena mungkin seperti di Dukcapil ya yang mempunyai sistem informasi sendiri ya, menyusun alternatif solusi permasalahan pengolahan data ya, ya ini tentu pasti ada, melakukan implementasi data model ya, melakukan implementasi bisnis intelijen ya, ini coba dikaji apakah ada ya nanti di dalam eh, pelaksanaan tugas eh, di lingkungan OPD pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ya. Ya, ini demikian Bapak Ibu bahan paparannya. Saya stop share dulu. Ini sekilas, nanti sambil mungkin tanya jawab ya. Saya buka salah satu ya, mungkin salah satu. Di sini Pranata komputer misalnya. Ya, nanti Bapak Ibu ini kami sudah menyediakan dari mulai terampil ya, mahir, penyelia ya, pertama, muda, madya, sampai utama ya. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi volume kegiatan saja gitu ya. Volume kegiatan saja dari setiap rincian tugasnya ya. Tentu yang ada ya Bapak Ibu ya. Yang ada. Jadi nanti hasilnya bisa objektif ya.
eh, apakah satu jabatan fungsional ini dibutuhkan gitu di eh, unit eh, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ya. Ya. Kalau sudah dilakukan pengisiannya, analisisnya untuk melakukan eh, satu analisis beban kerja ya, penghitungan kebutuhan pegawai ya, di setiap OPD. Jadi nanti kami menerima ini setiap OPD ya Bapak Ibu ya, penghitungannya gitu. Jadi contohnya saya buka yang ini ya. Nah, ini statistisi misalnya. Nanti ini setiap OPD ya Bapak Ibu ya. Nanti setiap OPD unit kerjanya misalnya dinas apa gitu ya. Dinas saya coba ya, dinas Kominfo ya, komunikasi ya, informasi ya. Gitu dinas Kominfo misalnya. Nah, ini per OPD ya Bapak Ibu, per OPD pertama muda, madya sampai dengan utama nanti mengisi ini ya. Jadi eh, lembar kerja dalam format Excelnya ini per OPD ya. Tapi pengajuannya nanti Bapak Ibu mohon izin, pengajuannya kepada BPS untuk eh, meminta rekomendasi kebutuhan itu satu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir gitu ya. Jadi cukup satu, nanti bisa dari Bapak Sekretaris Daerah ya kepada eh, Kepala BPS atau Bapak Sekretaris Utama BPS gitu. Jadi disampaikan ke situ untuk permohonan rekomendasi kebutuhan. Nah, nanti kami akan melakukan penelaahan ya. Tentu dilampirkan juga dokumen rencana strategis dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta peraturan tentang organisasi dan tata kerjanya ya, atau struktur organisasi dan tata kerjanya. Setelah itu nanti eh, akan ditelaah oleh BPS ya, dan jika diperlukan nanti kalau kami akan melakukan apa klarifikasi untuk verifikasi, kita akan melakukan pembahasan gitu Bapak Ibu, pembahasan terhadap usulan rekomendasi kebutuhannya. Nah, setelah itu baru akan dikeluarkan rekomendasi kebutuhannya, dan rekomendasi kebutuhan ini dapat Bapak Ibu gunakan sebagai penetapan kebutuhan kepada Menteri Pan-RB. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar kita untuk diskusi di pagi hari ini terkait analisis beban kerja atau penghitungan kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer. Terima kasih ya. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galih, penjelasannya yang memang tepat, tepat, singkat, padat, sholat zakat. Semua itu udah masuk. Mudah-mudahan bisa kita terima ya. Saya yakin yang hadir kali ini juga Bapak dan Ibu yang memang ahli di bidang ini ya, tentang kepegawaian ya. Ini ada dari BKP SDM, ada dari Ortal ya, Organisasi dan Tata Laksana. Saya pikir memang ini Bapak dan Ibu sekalian yang lebih paham tentunya. Baiklah, untuk awal ini kita tanya ya Pak, topiknya ya. Saya lihat catatannya sudah banyak Pak, nanti kalau enggak repot. Baik, Pak Sudiro. Benarkan nggak? Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Taufik dari bagian organisasi Setda Kap Inhil, Pak. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sebelum melakukan perhitungan terhadap kebutuhan JF, statisi dan perangkat komputer, itu perlu dilakukan penelaahan terhadap tugas dan fungsi dan butir-butir kerja yang tertera di dalam SOTK itu Pak. Jadi kita lihat dulu di situ, nah, kita lihat dulu di situ di SOTK butir-butir kerjanya dan
tugas pokok dan fungsinya, baru kita bisa melakukan penelaahan terhadap perhitungan kebutuhan JF, presisi dan peralatan komputer. Namun demikian perlu juga telaah di situ bahwa di masing-masing JF statisi dan peralatan komputer itu juga ada perhitungan data berdasarkan lembar kerja, Pak ya. Lembar kerja dan ruang lingkup JF yang bersangkutan. Jadi mungkin Pak di situ perlu kita sampaikan dengan OPD masing-masing sebelum melakukan perhitungan terhadap kebutuhan JF, statistisi dan peralatan komputer, perlu dilakukan penelaahan terhadap tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan disesuaikan dengan lembar kerja dan butir-butir JF yang bersangkutan, Pak. Yang kedua, eh, kami mengharapkan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku pemangku analisis jabatan dan analisis program kerja dan peta jabatan, bahwa mungkin nanti Bapak bisa melakukan simulasi terhadap perhitungan ini, Pak. Jadi kami mungkin di daerah nanti supaya kami ada mengerti kami, Pak, terhadap cara perhitungan terhadap kebutuhan JF, statistisi dan peralatan komputer. Jadi kami mengharapkan mungkin nanti Bapak nanti ada melakukan perhitungan simulasinya, Pak. Kita ambil contoh satu, misalnya satu OPD gitu. Yang ketiga, untuk pengusulan rekomendasi terhadap kebutuhan JF, statistisi dan peralatan komputer itu, kita mengacu kepada Permenpan RB, kepada Surat Menpan RB nomor B3 MSM 0201 tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024, Pak. Di situ ada lampirannya, di situ usulan kebutuhan rekomendasi JF ke instansi pembina, Pak. Jadi saya rasa mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Topik, luar biasa ya. Pertanyaan tiga, ketiga-tiganya mungkin memang Pak Gali nih yang bisa jawab. Yang jelas dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir saya sudah mempersiapkan teman-teman ya untuk ikut Zoom meeting juga, karena nanti saya yakin setelah kegiatan ini teman-teman dari OPD nanti mulai menghitung, itu akan banyak timbul pertanyaan. Nah, jadi memang saya sudah mempersiapkan, mudah-mudahan nanti bisa diserap, paling tidak nanti dibagi inilahnya ya, ilmunya lah dengan dari Pak Gali, supaya teman-teman juga bisa memberikan penjelasan. Mungkin langsung saja Pak Gali, silakan. Baik, terima kasih Pak Sudiro, Bapak Taufik, terima kasih Pak. Jadi yang disampaikan Pak Taufik itu memang sudah tepat sekali gitu Pak. Jadi eh, memang penghitungan analisis beban kerja itu kita awali dengan apa namanya penelaah SOTK ya. Jadi kita harus memetakan unit-unit organisasi mana yang tusinya ya, tusinya berkaitan dengan apa JF ini ya, tentang jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer gitu ya, di mana tusi itu ada tadi ya seperti yang coba kita balik lagi ke sini ya Bapak Ibu ya izin. Jadi tusi di dalam SOTK-nya dia mencerminkan ini Bapak Ibu ya, nanti kesesuaiannya silakan ditelaah eh, di lingkungan Pemkat Kabupaten Indragiri Hilir ya. Contohnya ini ya terkait penyediaan data ya. Jadi apakah ini masuk nanti ya, TUSI tersebut bersesuaian ya dengan ini ya Bapak Ibu ya, di setiap OPD-nya ya. Tidak harus semua Bapak Ibu ya. Tapi ini eh, misalnya dari 7 ada 5 ya. Nanti kan kita lihat ya di dalam apa namanya penghitungan beban kerjanya ya pada pada formulir ini ya, tadi pada formulir penghitungan beban kerjanya ya. Jadi kita harus mengidentifikasi awal dulu ya. Misalnya di dalam SOTK tusi mana saja yang terkait dengan statistik ya, dengan pengumpulan data ya. Dengan pengumpulan data misalnya ada di OPD mana saja gitu ya. Terus untuk peranata komputer tentu terkait pengelolaan teknologi informasi itu ada di OPD mana saja. Jadi potensinya mana OPD yang
dia mempunyai kegiatan statistik maupun pengelolaan teknologi informasi. Dari situ nanti kita beranjak ke butir-butir kegiatan yang ada di lembar kerjanya ya. Eh, Mungkin kita tadi Pak Taufik ya bisa kita simulasikan ya Pak ya. Kita simulasikan. Ini nanti kami bagi ini Bapak Ibu ya melalui Bapak Kepala BPS ya Pak, mohon izin ya. Nanti Siap, kami siap, siap. sampaikan eh, seluruh yang saya sampaikan baik bahan paparannya juga ya. Jadi ini untuk stasi pertama misalnya Bapak Ibu ya. Kita contoh Dinas Komunikasi apa Pak nomenklaturnya? Mohon izin. Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi hmm, Informatika Pertanian dan Informatika Statistik. dan Statistik ya. Misalnya ya ini ya. Kita simulasikan ya Bapak ya, mohon izin. Ya, jadi ikhtisar jabatannya Bapak Ibu ini sudah template ya. Ini untuk statistik pertama ya gitu ya dari apa informasi jabatan. Nah, kegiatannya tadi unsurnya ini penyediaan data dan informasi ya. Untuk statistik pertama apa saja? Nah, dia ada di subunsur persiapan Bapak Ibu ya. Nah, di persiapan uraian kegiatannya apa saja Bapak Ibu? Eh, ini ada penyusun kuesioner, kertas ya, ada yang kertas, program entry, menyusun kuesioner elektronik, menyusun instrumen pemilihan sampel. Nah, ini pasti terkait kegiatan pengumpulan data nih Bapak Ibu ya. Jadi persiapan pengumpulan data ya, kegiatan statistik ya. Misalnya di Diskom Infotik ya, apakah ada survei mungkin bisa dicontohkan ya. Ada surveinya ya, berapa kegiatan surveinya ya. Misalnya ya satu survei kan pasti ada kuesionernya ya gitu ya. Nah, di survei apa saja yang dia menggunakan kuesioner kertas gitu. Ya, ya. Ini bisa kita contohkan. Misalnya kita simulasikan ya Bapak Ibu ya. Misal di Kabupaten Indragiri Hilir itu ada 5 survei ya. Ini kita contohkan saja ya, simulasikan. Nah, yang menggunakan ada 10 survei lah. Misal kita anggap 10 survei. Ternyata ada 5 yang instrumen kuesionernya berupa kertas ya. Kita isi 5 di volumenya. Ya, gitu aja Bapak Ibu ya. Kemudian pasti ya kalau ada suatu survei itu ada program entry-nya kan gitu ya. Ada program entry datanya. Nah, kalau sesi pertama dia itu menyusun program entry yang sudah pakai validasi Bapak Ibu ya. Jadi program entry-nya itu ada rule validasinya gitu ya. Ini tentu statistisi atau peranata komputer ini tapi merupakan tugas statistisi ya. Untuk Bapak Ibu yang punya background statistik ataupun peranata komputer ini memahami ini ya, program dengan validasi maupun tanpa validasi. Ya, karena surveinya tadi ada 10 misalnya ya. Nah, yang programnya dengan validasi misalnya 5 ya kita taruh 5 di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Terus yang surveinya ada 10 yang menggunakan kuesioner elektronik 5 ya. Jadi kan 5 5 pas gitu. Nah, instrumen pemilihan sampel karena surveinya 10 ya pasti 10 gitu ya. Karena kan sampel gitu. Ya. Lalu membangun sistem pengumpulan data administratif. Nah, ini kayaknya banyak ini Bapak Ibu ya. Sistem data administratif, misalnya di Kominfo kita permisalkan saja ada data-data apa, data administratif di Kominfo, misalnya data layanan apa kita kita simulasikan saja mungkin ada eh, 5 gitu ya, 5. Gitu. Kemudian nah, ini kerangka sampel. Nah, kerangka sampel balik lagi. Surveinya ada berapa kan Bapak Ibu ya? Tadi 10 misalnya kita tulis 10 aja. Ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Nanti dibantu juga oleh apa namanya Bapak Ibu dari BPS Kabupaten tentu nih bisa merincikan kan ya bagaimana nih kegiatan pengelolaan kerangka sampel begitu ya. Seperti apa di sini udah ada nih jumlah kerangka sampelnya ya.
Karena surveinya ada 10 ya kita anggap aja 10 gitu ya. Walaupun bisa bisa berbeda ya. Ini bisa dijelaskan nanti oleh Bapak Ibu dari BPS Kabupaten untuk mendampingi ya. Terus kerangka sampelnya misalnya, ya ini ternyata ada survei yang kepada rumah tangga Bapak Ibu ya. Contoh survei kepada rumah tangga itu survei-survei tentang melihat pengeluaran rumah tangga. Nah, ada juga untuk unit usaha ya, mungkin ingin mengetahui omset dan aset UMKM di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir ya. Nah, ini untuk unit usaha nih dari 10 survei misalnya cuma ada 3 misalnya. 3. Ya, kita isi aja Bapak Ibu. Selanjutnya kemudian daftar alokasi petugas instrumen dan perlengkapan pengumpulan data. Nah, nah, ini tergantung ya pembagian kerjanya seperti apa nanti. Jadi ada berapa daftar alokasi. Ini kan jumlah dokumen daftarnya ya, keterangannya di sini ya. Nah, misalnya ada berapa daftar ya kita anggap aja karena ada 10, surveinya 10. Walaupun bisa berbeda Bapak Ibu ya. Karena misalnya karena kabupaten nanti daftar alokasinya per kecamatan, kecamatannya berapa seperti itu ya gitu ya, bisa saja berbeda. Cuma ini untuk menyederhanakan Bapak Ibu ya, kita simulasi ya. Tuh ya, ini juga daftar petugas ya, mungkin ada berapa daftar, kita anggap aja 10 juga ya gitu. Terus melakukan batas pemutakhiran batas-batas wilayah ya, karena misalnya kita anggap surveinya ada 10 10 ya. Walaupun bisa saja kurang dari 10 bisa saja ya. Karena ini peta wilayah kompleks ya. Kita anggap ya ini kompleks ya. Nanti kompleks atau tidaknya ya kita bisa berkonsultasi dengan BPS Kabupaten ya. Indragiri Hilir ya. Mana yang disebut kompleks, mana yang disebut sederhana ya. Melakukan digitasi batas-batas wilayah peta ya. Gitu. Misalnya ini ada petanya 10 ya 10 gitu. Kita ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Pengumpulan data sekunder. Nah, ini Bapak Ibu Diskom Infotik kan misalnya melakukan kompilasi data misalnya dari OPD-OPD yang lain ya gitu ya. Atau dari instansi vertikal misalnya di Kabupaten Indragiri Hilir ya, ini bisa saja dilakukan ya. Misalnya dilakukan berapa nih? Berapa instansi kepada berapa instansi ya. Jadi misalnya kepada 8 instansi. Data sekundernya dikumpulkan dari 8 instansi. Gitu. Terus melakukan pengumpulan data kuantitatif. Nah, ini apa nih? Jumlah responden data kuantitatifnya ada berapa? Yang menggunakan kuesioner kertas. Nah, ini bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita anggap aja 50 misalnya. Tuh ya. Eh, Melakukan validasi data hasil entry. Jadi data entry ini bisa banyak nih ya, validasi data. Ya, seterusnya Bapak Ibu ya. Seterusnya misalnya nih 50 gitu. Seterusnya nanti kita tinggal bisa mendapat ini semuanya. Kalau yang nggak ada ya dilewat saja Bapak Ibu ya. Eh, Misalnya apa yang nggak ada di sini? Diseminasi ya ada ya. Misalnya melakukan inferensi ini statistik tingkat dasar misalnya nggak dilakukan ya dikosongkan aja Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya nih. Ini sudah 1,4 ya. Berarti setidaknya ada 1 ya. Jadi ini belum 1,5 ya. Kalau 1,5 kita bulatkan ke atas ya. Ini karena 1,4 ini setidaknya dibutuhkan 1 statistisi pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika gitu ya. Ya itu sih Bapak Ibu ya. Tentunya kegiatan yang perlu dilakukan juga sebelum eh, mengisi ini yaitu mengumpulkan saja dulu ya, menginventarisasi ya. Ya dilihat dari uraian kegiatannya menginventarisasi eh, dokumen-dokumen itu ya gitu ya. Jadi ini dilakukan eh, dokumen eh, 2 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya. 2 tahun terakhir nanti dirata-ratakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dokumen 2 tahun terakhir tadi saya lupa menyampaikannya. Demikian Pak Taufik ya. Jadi memang pengisiannya ini perlu per OPD gitu betul Pak Taufik ya. Nanti per OPD mungkin
Kalau saran kami dibuat tim untuk melakukan pengisian ini. Ada tim yang memang dari OPD tersebut dan juga mungkin ada asistensi dari tim BKPSDM maupun Ortala dan juga eh, mungkin nanti mohon juga kesediaan mungkin dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir ya melakukan asistensi juga ya. Demikian ya Bapak Ibu. Eh, itu salah satu contoh ya, contoh untuk mengisi ya. Jadi kita nanti bisa tahu ya, itu sebagai bahan usulan penetapan pengeluaran rekomendasi kebutuhan dari kami. Demikian, saya kembalikan kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih Pak Gali. Eh, untuk OPD yang ada di Zoom, dipersilakan juga ya untuk bertanya. Mungkin nanti ini, ini mumpung ada ketemu langsung dengan Pak Sini Gali. Gon, pakai ini aja lah kita sini Gon. Ambil kursi itu Gon, pakai ini aja lah Gon. Tuh tengok. Tengok orang tuh. Matikan kameranya. Matikan ada kamera. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya untuk teman-teman yang ada di Zoom dari OPD yang lain? Kalau tidak ada yang bertanya ya, mungkin belum ya. Atau Ibu ada dari BKP SDM? Silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan kami dari BKPSDM. Eh, saya ingin bertanya nih Pak tentang penghitungan. Oh ya nama saya nama saya Sri Muniah Pak, analis SDM aparatur muda. Saya ingin bertanya ini tadi penghitungan untuk lembar kerja. Apakah butir kegiatan tadi menghitung untuk lembar kerja atau pelaksanaan tupoksi JF statistisi atau peranata komputer itu tadi agak agak ragu nih Pak gitu karena kan yang seperti kita ketahui bahwa jabatan fungsional atau jabatan pelaksana atau jabatan lain itu sekarang ini jabatan fungsional lah Pak ya kita untuk menghitung angka kredit kan kita pakai konversi dari SKP. Nah, apakah statistisi dan prakom ada tambahan untuk pakai butir kegiatan yang lain? Sepertinya kalau Permenpan 1 kan semua dikonversi dari SKP. Nah, bagaimana nih Pak penjelasannya? Apakah tadi butir kegiatan untuk menghitung apa anjap ABK-nya atau pelaksanaan tupoksi dengan SKP tadi. Gimana tuh Pak? Sudah Bu ya? Silakan Pak Gali langsung saja. Ya, terima kasih Bu Sri ya, Bu. Ya, betul Bu. Saat ini kan seperti tadi saya sudah sampaikan ya, saat ini kan dengan adanya Permenpan 1 2023, instansi pembina memang harusnya eh, mengganti ya gitu ya, mengganti apa namanya permen karena butir-butir kegiatan ini apa namanya tidak menjadi penghitungan dasar angka kredit gitu ya. Nah, ini hanya untuk menghasilkan kebutuhan Ibu ya. Jadi menghasilkan kebutuhan. Nah, SK apa namanya penilaian kinerja, konversi angka kreditnya betul yang disampaikan Ibu ya. Eh, itu berdasarkan SKP gitu. Nah, tetapi dalam hal penghitungan kebutuhan kita masih menggunakan ini gitu ya. Karena ruang lingkupnya sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Ruang lingkupnya tadi kan unsur dan subunsur tadi ya. Jadi itu memang harus ada ya. Memang di sini kita belum mengeluarkan saja permen yang baru. Jadi kan memang ketentuannya adalah ketentuan peralihan. Jadi uraian kegiatan di sini kita gunakan untuk menghasilkan kebutuhan Bapak Ibu ya, bukan
sebagai dasar konversi angka kredit dalam SKP, bukan gitu. Ini hanya untuk menghasilkan kebutuhan gitu Bapak Ibu ya. Karena di sini dihasilkan dari ruang lingkup yang memang harus tetap ada gitu. Ini disesuaikan nanti dalam hal pelaksanaan dari SKP misalnya kan. Dalam SKP itu mana yang bersesuaian dengan ini nanti Bapak Ibu ya. Mana yang bersesuaian dengan ini? Tentu saya kira pasti ada ya yang bersesuaian dengan uraian kegiatan ini. Ini bukan menjadi tolak ukur angka kredit yang dihasilkan, tapi ini sebagai bahan penghitungan beban kerja, volume kegiatan gitu. Itu sih Bu Sri ya. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Galih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di sini ada yang bertanya. Silakan Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan Pak, saya Yanumawarti, perwakilan dari Dinas Sosial, Jabatan Kasubag Umum Kepegawaian. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak, bahwa di Dinas Sosial sekarang ini ada 2 ASN yang mendapatkan SK sebagai jabatan perangkat komputer. Untuk yang 1 orang sudah dilantik, tapi 1 orang itu belum. Jadi ini tadi ada pesan dari 1 orang yang belum dilantik itu, apakah bisa dia itu pindah ke jabatan lain gitu. Nah, ini yang ditanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti PJL Ibu ya, pindah jabatan lainnya gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya ya silakan Pak Galih Iya, yang berwenang. Ini terima belum kasih. masuk. Ini udah terjebak masuk Pak. Jadi pingin keluar malahan. Iya, eh, Silakan. mohon izin ya Ibu, Ibu Yanumawarti, mohon izin. Apakah tadi sudah definitif atau masih penugasan Ibu? Karena sudah dilantik mungkin sudah definitif. Yang satu sudah definitif, yang sudah dilantik. Iya, Yang satu lagi masih hangat, masih hangat. masih penugasan atau gimana? Penugasan aja Bu, berarti ya Bu. CPNS, Oh, CPNS, ya CPNS PNS, sudah. PNS, PNS Pak Galih. Iya, tapi sudah diangkat di dalam jabatan fungsional perangkat komputer definitif, sudah di SK-kan Sudah di SK-kan Pak. Tapi dua-duanya Ibu, ya, dua-duanya, kedua orangnya. dua-duanya sudah di SK-kan, tapi yang satu itu sudah dilantik. Oh gitu. Ya, yang satunya itu belum. Ya, ya. Yang satunya belum ya. Sekarang memegang sebagai bendahara pengeluaran. Oh iya, ya oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang sesuai dengan ya Undang-Undang ASN, PP Manajemen PNS maupun Peraturan BKN ya. Jadi jabatan fungsional itu memang dilantik ya, dilantik gitu ya. Memang dilantik. Eh, Namun karena itu kan juga sudah dikeluarkan SK-nya ya sebagai peranata komputer gitu. Ya kalau dia ingin melakukan perpindahan jabatan lain tentu harus mengikuti persyaratan kembali gitu. Eh, Persyaratan kembali pada jabatan lain tersebut ya Ibu ya. Itu mau ke fungsional yang lain atau kalau pelaksana kan tinggal dia mengundurkan diri misalnya gitu. Tapi kalau yang jabatan fungsional lain dia harus mengikuti persyaratannya baik administratif ya maupun nanti ada uji kompetensi kan gitu ya. Ada uji kompetensi dari jabatan fungsional lain tersebut gitu ya. Ya paling tidak itu kan harus ada masanya Bapak Ibu. Ibu ya harus ada masanya tuh kalau ingin pindah ke fungsional lain. Tapi beda kalau pelaksana ya. Mungkin kalau pelaksana ya ada mekanisme mengundurkan diri mungkin. Ibu itu yang bisa dilakukan ya. Kalau dia ingin pindah ke fungsional lain, dia harus apa namanya menyesuaikan juga kan jadwal UKOM pada fungsional yang dia tuju gitu kan.
Terus mungkin kalau ada syarat-syarat administratif terkait portofolionya, pengalamannya berapa tahun gitu kan, itu juga harus disesuaikan gitu. Jadi kalau saran kami mungkin dilaksanakan dulu ya Ibu ya, sekitar 1 sampai 2 tahun gitu ya. Ya kecuali memang menjadi pelaksana itu mohon maaf Ibu. Jadi kalau menjadi pelaksana ya itu dia tinggal mengundurkan diri dan kewenangan PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemkab Indragiri Hilir untuk mengangkat dia pada jabatan pelaksana. Itu sih Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan. Eh, cukup Bu, udah ya Bu ya, udah jelas ya. Ada lagi yang lain dari Pak Camat, PMD, silakan Pak. Bu. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama saya Safrudin dari Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir. Izin Pak bertanya, em, kalau kami di Dinas PMD itu sebenarnya jabatan yang paling banyak fungsional adalah penggerak swadaya masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya di eh, PMD itu juga membutuhkan statistisi. Em, Kalau kemarin penjelasan di penggerak swadaya masyarakat bahwasanya perpindahan jabatan umpamanya dari eh, jabatan administrator mau berpindah ke fungsional madya itu hanya melakukan uji kompetensi, dan kalau dia masih aktif di jabatan administrator dia bisa langsung ke madya. Apakah ini juga berlaku kepada statistisi yang jabatan statistisi atau peranata komuter yang di bawah naungan BPS? Itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Gali, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Saprudin ya. Eh, betul Pak, itu diatur Pak di dalam Permenpan 1/2023 ya. Jadi eh, bisa apa namanya menempuh mekanisme perpindahan dari jabatan lain ya, dari jabatan administrator menjadi fungsional ahli madya. Nah, namun mungkin harus ada yang diperhatikan Bapak ya. Selain Permenpan 1 itu ada juga diatur di peraturan BKN bahwa diperhatikan golongannya Bapak ya. Jadi eh, administrator itu kan rentang golongannya ada di 3D dan 4A ya Bapak. Nah, sedangkan fungsional media itu 4A gitu. Jadi yang bisa dia nanti berpindah ke fungsional ahli media ya, bisa di statistisi kalau di BPS ya sebagai instansi pembinanya, statistisi, asisten statistisi statistisi ya ahli ya. Statistisi maupun peranata komputer ahli media misalnya itu yang golongannya administrator 4A ya. Kalau 4A dia bisa nanti menempuh uji kompetensi. Bapak bisa apa namanya nanti mencari informasi nanti bisa lewat BPS Kabupaten Indragiri Hilir jadwal-jadwal ujian kompetensinya, lalu dipersiapkan juga persyaratan administratifnya begitu ya, tentu ada gitu ya. Kemudian mengikuti ujian kompetensi ya, dan kebutuhannya jangan lupa Bapak. Nah, makanya nih kebutuhannya segera nih ya disampaikan ke BPS. Apakah ada kebutuhan statistisi maupun peranata komputer ahli madya pada lingkungan OPD eh, di Dinas PMD tadi ya, atau di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lah gitu. Dan bisa saja menjadi statistisi ahli madya di dinas yang lain kan bisa saja seperti itu. Itu mungkin Bapak ya. Jadi bisa dimungkinkan, namun untuk administrator yang golongannya 4A ya, karena ahli madya itu golongan rentangnya paling rendah adalah 4A. Begitu Bapak, Pak Saprudin. Demikian. Terima kasih Pak Safrudin, mudah-mudahan nanti bisa ke Madya ya Pak ya, 60 tahun pensiunnya.
Ada lagi nggak yang bertanya? Untuk yang di apa Zoom, ada yang raise hand? Kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin ingin bertanya nih Pak. Tadi kan untuk satu kegiatan, kita yang pertama kita lakukan adalah sebelum penghitungan telaah awal ya. Ada dokumen Renstra dan dokumen struktur organisasi dan tata kerja. Nah, ini terkadang kan suatu kegiatan itu tidak ada di dalam ini, di dalam telaah yang kedua itu tidak ada gitu, tapi kegiatannya itu kenyataannya ada gitu, selalu ada gitu kan. Misalnya karena diminta oleh Bapeda atau BPS selalu meminta kegiatan itu, misalnya kan atau instansi yang lain. Jadi kegiatannya ada tapi tidak masuk ke dalam dokumen Renstra gitu kan. Nah ini bagaimana gitu? Apakah itu tidak dianggap atau dianggap gitu? Bisa dimasukkan juga dalam penghitungan gitu. Karena kenyataannya memang itu harus dilakukan gitu kan. Harus dilakukan oleh OPD. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional gitu. Misalnya kayak di pengendalian penduduk apa Pak? Di Dinas Pengendalian Penduduk itu ada kan pendataan keluarga itu kan nasional itu, sifatnya nasional gitu. Dan itu dilaksanakan setiap beberapa reguler lah gitu. Berapa tahun sekali itu harus dilaksanakan gitu. Apakah itu masuk dalam hitung-hitungan kita ini juga atau tidak gitu? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudiro ya. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa dokumen Renstra dan SOTK itu kan apa telaah awal ya. Memang secara ideal dia harus align gitu ya, berkesesuaian antara Renstra, SOTK dan nanti rinciannya itu ada di lembar kerja gitu. Memang harus sesuai. Jadi Renstra itu kan mencerminkan kegiatan statistiknya. Namun betul pada perjalanannya yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten ada kegiatan-kegiatan yang ad hoc ya. Sebenarnya juga itu kalau ditelaah pasti akan ada linknya ke Renstra sebenarnya ada gitu. Jadi nggak mungkin dia di luar itu ya. Nah, itulah fungsinya kami punya Renstra-nya nanti dan SOTK-nya. Dan kalau misalnya itu kan bisa kami konfirmasi nanti. Jadi ada forum verifikasi gitu. Forum verifikasi ketika usulan sudah disampaikan gitu ya. Ya kalau memang itu real dilaksanakan dan ada pada setiap uraian kegiatan pada lembar kerjanya itu bisa dituangkan Bapak ya. Bisa dituangkan. Nanti kan kita melihat kesesuaiannya atau alignmentnya dengan rencana strategis dan organisasi dan tata kerja. Kemudian terkait yang kedua ini, yang kedua pendataan keluarga gitu. Nah ini peran dari OPD itu seperti apa gitu? Karena itu kan tusinya sekarang menteri ya, kementerian ya. Kalau dulu kan apa tuh BKKBN bukan ya? Pak Sudiro izin Pak dulu ya, pendataan keluarga itu. KKBN ya, benar. Nah, Sekarang ya, itu perannya OPD sebagai apa gitu. Itu harus diiniin ya. Kan kita kan kalau itu kegiatannya Kementerian apa Keluarga ya BKKBN, garing BKKBN, itu kan perencanaannya ya dari mulai tadi ya ruang unsur-unsurnya itu kan diselenggarakan oleh BKKBN tuh, ya kan. Mulai dari persiapan kebutuhan, kemudian perancangan kegiatan, kemudian apa namanya analisis ya pengumpulan data. Nah, nanti kan pengumpulan datanya apa nih pemerintah daerah terlibatnya di apa gitu. Karena kegiatan nasional itu keterlibatannya di apa mohon izin Pak. eh, keterlibatannya mungkin dia dari segini ya, karena kan kalau pendataan itu biasanya kader ya, biasanya kader gitu kan. Mungkin mereka di pengawasan apa di pengolahan gitu ya, mungkin banyak di situ kayaknya. Oh, di Atau ada yang pengawasan. Ah, dari kantor ini enggak, pengendalian penduduk mungkin bisa menjelaskan. Mungkin seperti itu Pak Gali.
Iya, iya makanya dilihat itu keterlibatannya ya, eh, apa namanya, keterlibatan dari unsur atau pegawai Pemda eh, di Dinas Kependudukan seperti apa. Kalau dia sebagai supervisi, coba saja dituangkan di dalam lembar kerja ya. Kan kalau pengawasan pemeriksaan tuh biasanya ada di statistisi pertama atau statistisi muda, kemudian pada asisten statistisi mahir, asisten statistisi penyelia ya. Eh, itu kalau benar-benar dilaksanakan bisa saja dimasukkan ya. Cuma kan nggak mungkin dia masuk kepada persiapan perancangan gitu, itu kan nggak mungkin Bapak ya. Tapi kalau itu dilaksanakan oleh eh, apa pejabat atau pegawai ya dari dinas tersebut, nah itu bisa dicantumkan ya. Dan yang paling ininya nanti mungkin kami juga untuk meyakinkan ya itu bisa disediakan bukti dukung Bapak gitu ya. Tapi kan kalau dalam nanti analisis diseminasi kan mungkin bukan dari OPD ya, karena kegiatan itu adalah kegiatan milik Kementerian eh, Keluarga gitu atau BKKBN. Demikian Bapak mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Gali. Dari Bapeda nih yang belum dengar suaranya. Pak Jepi ada yang disampaikan atau ditanyakan? Oh, yang di simulasi penghitungan ya. Berarti, oh, oke. Nanti sebaiknya setiap OPD membentuk tim gitu ya Pak Gali ya, untuk penghitungan ini ya. Betul Nanti Pak, biar kita membentuk sampaikan tim Pak. nanti ke Iya, membentuk tim. uh, Karena bisa saja kan terlewat ya. Kalau tim kan ya bisa saja kan ada pegawai yang mengerjakan uraian ini, yang mengerjakan uraian ini. Jadi harapannya tidak ada yang terlewat gitu. Jadi kebutuhannya mencerminkan memang kebutuhan di OPD tersebut gitu, Bapak. Izin. Terima kasih Pak Gali. Nanti kita akan surati OPD ya melalui Diskominfo dan mungkin dari Pak Sekda nanti akan ditandatangani oleh Pak Sekda supaya masing-masing OPD membentuk tim supaya jangan ada yang terlewat kegiatan statistik ya. Oh di bagian iya. Iya. Mungkin saya bisa jelaskan ya, Pak Gali, ada beberapa kegiatan di sini yang terkait dengan pengumpulan data gitu. Jadi nanti agar teman-teman yang ikut Zoom meeting sekarang ini bisa menggali ya atau mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Misalnya itu kalau di Indragiri Hilir ini yang saya coba identifikasi, yang pertama adalah ada Ewali Data, yaitu kegiatan pengumpulan data oleh masing-masing OPD itu yang jumlahnya sekitar 4.500 item data yang harus disediakan oleh setiap OPD gitu. Jadi 4.500 data itu dibagi-bagi nanti per OPD gitu. Nanti teman-teman dari OPD supaya bisa melihat kembali ya kira-kira ewali data itu apa saja nanti. Jadi bisa menjadi bahan penghitungan nanti dimasukkan dalam bahan penghitungan. Yang kedua di dalam OPD itu juga menerima aplikasi-aplikasi dari kementerian atau lembaga yang harus disiapkan datanya setiap tahun gitu kan, harus diberikan datanya setiap tahun di entry ke dalam aplikasi tersebut. Itu juga menjadi tanggung jawab setiap OPD. Itu mungkin bisa bisa jadi bahan juga. Kemudian untuk setiap OPD ini pengalaman kita di setiap pembinaan statistik sektoral ya. Ternyata di setiap bidang di OPD itu setiap bidang itu ada kegiatan namanya kompromin ya, kompilasi produk administrasi. Itu juga suatu kegiatan statistik. Nah, itu macam-macam itu kegiatannya. Itu ternyata kegiatan statistik juga gitu. Nah, itu juga bisa jadi satu bahan ya. Itu dasar penghitungan analisa beban kerja. Kemudian selain dari itu ya, mungkin ada banyak yang data permintaan ya, misalnya dari Bapeda gitu. Dari Bapeda tiba-tiba meminta data apa gitu. Karena BPK meminta gitu kan. Ini juga biasanya berjalan sepanjang tahun ini biasanya. Nah ini mungkin kepada teman-teman OPD mohon agar bisa diinventarisir kira-kira datanya apa saja yang diminta oleh Bapeda. Selain ini Bapeda mungkin ada inspektorat meminta data juga. Datanya data terkait dengan
sektoral itu juga gitu kan. Selain itu kemungkinan dari Diskominfo juga meminta setiap tahun. Misalnya dalam pengumpulan data sektoral misalnya Indragiri Hilir dalam angka gitu ya, kita sudah berkolaborasi dan itu sudah menjadi tanggung jawab dari wali data ya, pengumpul data. Itu juga diminta. Selain itu mungkin dari dari BPS sendiri ya, mungkin setiap tahun meminta ke sana data itu untuk penghitungan PDRB atau untuk penghitungan yang lain-lain itu bisa jadi dasar juga. Mungkin ini ya sebagai bahan masukan untuk kita semua supaya nanti tim itu bisa diberi pengetahuan kira-kira kegiatan apa saja yang kita laksanakan di OPD gitu. Ya nanti tinggal tingkatannya apa gitu kan. Mungkin itu ya sebagai bahan masukan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali? Pak Topik lagi, silakan. Baik Pak, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, di dalam ruang lingkup perhitungan JF statistik dan perantau komputer, JF statistik Pak, ada situ tercantum pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini kan kita OPD ini kan kalau di Inhil ini Pak ada 32 OPD ditambah 20 kecamatan. Mungkin di masing-masing OPD itu dan kecamatan itu ada pengumpulan data, Pak. Jadi data apa yang sudah termasuk di dalam ini, Pak? Di dalam ruang lingkup ini, Pak. Jadi harus jelas, Pak, anunya datanya. Data-data apa aja yang termasuk di dalam ruang lingkup untuk perhitungan JF statistik ini, Pak. Mohon disampaikan dengan kami, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Betul itu tadi dalam salah satu ruang lingkup penyediaan data di informasi eh, apa salah satunya adalah pengumpulan data. Datanya adalah data statistik, Bapak ya. Data statistik adalah data yang dihasilkan dari setiap jenis kegiatan statistik. Nah, dari kegiatan apa saja? Yang pertama, karena statis sektoral pasti kegiatan survei ya, Bapak. Ya, sensus kan kalaupun dilakukan itu pasti bersama dengan BPS. Gitu. Kalaupun sensus ya pendataan lengkap. Yang pertama pasti kegiatan data yang dihasilkan dari survei. Kemudian data yang dihasilkan dari kompilasi produk administrasi atau data administrasi tadi Pak. Itu termasuk ya, termasuk data administrasi. Jadi pengumpulan data administrasi itu adalah termasuk kegiatan statistik gitu ya. Yang ketiga itu cara lain menurut ilmu pengetahuan dan teknologi ya, yang tidak termasuk survei, tidak termasuk kompilasi produk administrasi. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekarang sudah ada. Contohnya adalah big data gitu. Nah, kalau misalnya dari Pemkab Indragiri Hilir sudah melakukan big data itu bisa juga dimasukkan salah satu unsur pengumpulan data ya. Saya kira yang paling bebannya paling banyak dari OPD seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bpps Kabupaten, data administratif ya. Saya kira itu bisa ya, karena eh, merupakan salah satu jenis data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yaitu kompilasi produk administrasi gitu. Ya misalnya di OPD dinas sosial misalnya kan mungkin ada data-data administratif juga yang dikumpulkan gitu ya. Dinas PMD tadi ada data-data administratif yang dikumpulkan, dikompilasi, kemudian diolah ya kan, dan disajikan kan gitu. Itu data-data yang dimaksud Pak Taufik ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dituangkan nanti ke dalam lembar kerja penghitungan kebutuhan pegawai. Baiklah Pak, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, mungkin nanti setelah kita melihat formnya, menerima formnya, udah dibentuk tim, nah nanti banyak pertanyaan, nanti kita coba ya dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir juga mencoba memberikan pemahaman ya, mudah-mudahan kami nanti bisa ya, kita berkolaborasi bersama agar kegiatan ini menjadi lebih baik gitu ya.
Kalau tidak ada yang bertanyakan lagi ya, mungkin kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang pertama ini, harapan kita semua sudah mulai membuka ya, membuka diri, karena selama ini memang yang menjadi keluhan kita adalah ketersediaan SDM ya. Jadi ini adalah langkah kita untuk eh, perbaiki tata kelola data ya. Jadi kita juga harus menyiapkan rumahnya ya, rumah dari eh, personilnya kira-kira ada berapa gitu kan ya, dari berbagai tingkatan. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi dan kita merasa sudah cukup ya untuk kali ini, dan nanti kita akan sampaikan kembali ya kalau memang diperlukan kita Zoom meeting kembali, kita akan laksanakan ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atau ada kata penutup dari Pak Gali? Silakan. Terima kasih Pak Sudiro. Eh, Semoga ya Bapak Ibu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir ya bisa nanti menuangkannya begitu. Eh, dari kami harapannya memang seperti yang disampaikan Bapak Kepala BPS Kabupaten, keberadaan JF 3JF ini ya, statistisi, asisten statistisi dan peranata komputer itu apa sangat vital gitu terhadap penyelenggaraan statistik gitu. Dan kami juga sedang dalam proses apa namanya penyempurnaan ya peraturan BPS tentang penyelenggaraan statistik sektoral ya. Jadi mudah-mudahan nanti jika sudah ada SDM-nya, nah pedoman penyelenggaraan kegiatan sektoralnya itu akan bisa terbit ya, ya penyempurnaannya ya. Karena kan sudah ada tuh ya Perban 4 2019 tentang eh, penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Nah, saat ini sedang dalam penyempurnaan ya, Bapak Ibu ya. Demikian harapannya penyelenggaraan statistik di daerah bisa diperkuat oleh SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang statistik dan teknologi informasi dan juga mendukung tata kelola data statistik ya, terlebih lagi untuk memperkuat sistem statistik nasional. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Salam dari Kepala Biro Humas dan Hukum BPS. Semoga Bapak Ibu bisa diberikan kelancaran dalam menyusun kebutuhan pegawai JF statistisi dan asisten statistisi juga peranata komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Topik. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.